I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku siapa? Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Rosananda Oktala sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 sebagai manajemen risiko transfer yang berjudul Perusahaan Asuransi Sinarmas MSIG yang beranggota nama kelompok Larasati, Mesliana, Alda Yulianti, dan Fredo Yudhistira. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Alda Yulianti. Kepada saudari Alda Yulianti kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama. Itu adalah di sini pertama latar belakang. Asuransi adalah satu instrumen sosial yang menghubungkan risiko individu menjadi kelompok. Dalam menggunakan dana yang dikumpulkan oleh kelompok tersebut untuk membayar kerugian yang diderita. Klaim adalah suatu permintaan dari dua pihak mampu menyaji ikatan agar haknya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang melakukan ikatan tersebut akan mengajukan klaimnya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian atau provisi polis yang disepakati oleh kedua pihak. Ilyas pada tahun 2017. PT Asuransi Sinarmas didirikan pada tanggal 27 Mei 1985 dengan nama PT Asuransi Kerugian Sinarmas DIPA. Kemudian di tahun 1991 PT ini berubah nama menjadi Asuransi Sinarmas. PT Asuransi Sinarmas (ASN) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, ASN ini menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Premi bruto dan total aset perusahaan secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di tahun-tahun di mana terjadinya goncangan ekonomi global. Selanjutnya, apa itu perusahaan asuransi Sinarmas? PT Asuransi Sinarmas merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, ASN ini menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. PT Asuransi Sinarmas bergerak di bidang industri asuransi kerugian. Salah satunya asuransi kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan kepada kandungan dengan jaminan rawat jalan dan rawat inap, di mana jaminan rawat jalan terdiri dari biaya dokter umum, spesialis, laboratorium, fisioterapi, imunisasi dasar atau BCD, polio, campak, hepatitis B, pemeriksaan keluarga berencana, perawatan dasar gigi, cabut, tambal, perawatan syaraf atau dan gigi palsu, dan pembelian kacamata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Fredo Yudhistira. Kepada Fredo kami persilakan. Materi selanjutnya yang saya bacakan, hubungan risk transfer dengan PT Asuransi MSIG. Yang pertama, risk transfer. Pengalian risiko risk transfer adalah memindahkan risiko ke pihak lain, mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga mendiversifikasikan risiko lebih baik. PT Sinarmas MSIG. Saat ini MSIG adalah salah satu dari sedikit asuransi umum asing yang memiliki perwakilan di setiap negara ASEAN. Bukti dari kekuatan dan jangkauannya, MSIG
MSIG juga mendapatkan manfaat sebagai bagian dari MS dan AD Insurance Group, salah satu kelompok asuransi umum terbesar di dunia. Hubungannya, risk transfer merupakan perpindahan risiko ke pihak lain, dengan transfer risk paling umum adalah asuransi, sedangkan PT Sinarmas MSIG merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi. Dan ada juga penerapan risiko. Penerapan pengelolaan risiko, PT Sinarmas bertekad memegang teguh komitmen untuk selalu menerapkan dan menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar good governance, yaitu keterbukaan, nilai-nilai moral dan etika serta praktis. Asuransi Sinarmas terus mengimplementasikan praktik manajemen risiko secara menyeluruh. Dalam hal tersebut, membudayakan manajemen risiko sangatlah penting. Maksud dan tujuannya: 1. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko finansial tersebut. Jadi, saat nasabah mengalami beban yang menyebabkan kerugian, maka perusahaan asuransi yang akan mengalihkan risiko dari tanggung nasabah. 2. Memberikan perlindungan kepada tertanggung dari berbagai bentuk risiko musibah yang mungkin terjadi, termasuk meninggal dunia akibat kecelakaan. Baik, materi selanjutnya yang dibacakan oleh saya sendiri. Nilai-nilai utama kami. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi perusahaan itu senantiasa berupaya memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, integritas, tulus, jujur, dan adil dalam memberikan pelayanan kepada siapapun. Misalkan dalam perusahaan-perusahaan lain, karyawan-karyawannya di dalam internal perusahaan tersebut. Yang ketiga, kerjasama tim, meraih pertumbuhan bersama dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, inovasi, mendengarkan para pemangku kepentingan dan senantiasa berupaya memperbaiki cara bekerja dan berusaha. Yang terakhir, profesionalisme, senantiasa meningkatkan kemampuan dan kecakapan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya, data. Berdasarkan data jumlah ketenagaan di PT Asuransi Sinarmas, banyaknya karyawan yang keluar masuk dan membuat karyawan malas dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga memberikan dampak besar bagi perusahaan. Adapun jumlah tenaga karyawan yang resign pada tahun 2015 sebanyak 8 orang, dan pada tahun 2016 tenaga karyawannya resign juga sebanyak 5 orang. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data. Menyampaikan kepada Anda perihal identitas kami. Kami mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi termasuk nama, alamat, nomor handphone, dan email agar dapat memberikan layanan dan informasi yang Anda butuhkan dengan baik. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Miss Yana. Pada penjelasan kami silakan. Dari penjelasan dari awal sampai akhir kita akan memberikan kesimpulan yang umum, yang dimana pelaksanaan proses seleksi pada PT Asuransi Sinarmas secara umum dapat dikatakan cukup baik dan cukup benar. Dengan adanya proses seleksi yang baik, maka secara otomatis akan menyaring sumber daya manusia yang baik dan berkualitas juga dengan baik.
dengan satu syarat, proses seleksi yang dilakukan harus dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan perusahaan sebelumnya dan melakukan dengan jujur tanpa melihat adanya kepentingan pribadi dan sepihak. Sinarmas MSIG ini adalah proses yang bergerak di mana di bidang asuransi jiwa, proses usaha dengan prinsip syariah, serta bertindak sebagai pendiri dan pengelolaan dana pensiun. PT Asuransi ini juga mulai berkiprah pada tanggal 14 April 1985 yang menjalankan usaha asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada pertanyaan yang terkait dalam materi kami yang kurang jelas, silakan ditanya. Aku hidup lagi. Saya kepada Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana peran asuransi dalam transfer risiko? Selanjutnya, Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Pita Purnamasari dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa penyebab banyaknya karyawan PT Asuransi Sinarmas yang keluar masuk dan membuat karyawan malas mengerjakan pekerjaannya sehingga membuat dampak besar bagi perusahaan? Melaksanakan pekerjaannya sehingga memberikan dampak besar bagi perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Jumia. Baiklah, pertama saya Jumia Pelangana, kami yang belajar nomor 1. Saya ingin bertanya, jenis resiko apa saja yang bisa ditransfer? Jenis resiko apa saja yang bisa ditransfer? Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan saudara-saudari. Pertanyaan dari saudari kita, apa penyebab banyaknya karyawan PT Asuransi Sinarmas yang keluar masuk dan membuat karyawan malas mengerjakan pekerjaannya sehingga memberikan dampak besar bagi perusahaan? Yang pertama itu karyawannya ingin melanjutkan pendidikan, banyak yang melanjutkan pendidikan daripada melanjutkan pekerjaan tadi. Yang kedua itu masalah gaji. Tentunya masalah gaji itu mungkin staf-staf di yang dari awal sampai dia tuh menengah sampai ke terlanjur bertahun-tahun, masalah gajinya itu Masih di sana-sana. masih dalam proses. Yang ketiga itu karir yang tidak meningkat, itu masih sama dengan masalah gaji tadi, tapi karir ya. Yang keempat, lingkungan yang toksik. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri kelompok kami. Apakah saudari Rita
dari kelompok 4 sudah puas atau masih kurang? Wah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara Sally. Tadi pertanyaannya, apa peran risk transfer ini dalam asuransi? Ya, pertama yaitu asuransi ini risk transfer ini adalah pemindahan risiko kepada pihak lain. Jadi peran utama dari risk transfer ini adalah untuk mengendalikan risiko yang ada pada perusahaan tersebut. Risk transfer ini dengan mengendalikan risiko itu, risk transfer ini menggunakan metode asuransi tersebut. Peran utamanya itu adalah untuk mengendalikan risiko yang ada pada perusahaan. Baik, terima kasih. Baiklah, kepada saudari Sally, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Jumia yang akan dijawab oleh Redo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dunia kelompok 1. Jenis risiko apa yang bisa ditransfer? Yang pertama, asuransi memindahkan risiko ke pihak lain. Asuransi adalah tindakan risiko risk transfer yang telah sering dilakukan. Yang kedua, mensubkontraktorkan. Tindakan ini juga sering dilakukan oleh kontraktor. Yang ketiga, mengubah klausul kontrak. Apakah saudari Jumia sudah jelas dengan jawaban saudara Redo? Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada Jumia, Sally, dan Vita sudah mempertanyakan materi kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.